Ayo balik. Ih, saya mau kelas Merauke ya. Selesaikan dari ini udah. Saya besok ngajar di online ya sama Merauke itu. Gabung sama Jayapura sih. Sama Jayapura ya gabung. Saya ngajar online. Sampai 1 minggu itu Pak masuk terus. Sudah. Saya kalau diskusi saya per kelas aja deh. Kalau Bapak kan materi begitu ya. Materi. Kalau ada diskusi. Mana jadwalnya apa ini? Yang ahli jenjang belum. Ini bos masih belum buka-buka, belum dibuat kom. Ini tinggal temukan. Udah bisa, Pak. Selamat sore, Ibu. Ya. Saya takutnya. Sore, Pak. Sore, Bu Juristina. Wah. Ini ada cantik kalau. Halo, Pak. Ya. Dadah. Dadah, Bapak. Kalau baca Pak, saya di lockdown katanya besok cuma dibaca doang gitu ya. Saya sakit hati nih. Lockdown ya. Dari sudah Pak Mais langsung sudah kita beli tiket saja sudah bilang Bu. Sudah selesai kah baru mulai? Iya, Kayaknya belum deh. Belum mulai. Baru aja. Oh ya. Siap mendengarkan deh. Mau bagaimana? Pulang kalau sore biasanya online dari rumah, ada kuliah online. Ya, sudahnya nggak tahu, masih ke depannya entah mereka dosennya yang datang ke sini atau kita yang di DLP. Mas Agus, terima kasih ya. Mas Agus asik monitor. Pak Daud ya, Pak Daud Gebjay atau Bu Daud ini? Itu Bapak, Pak. Oh sorry ya, mohon maaf. Oke siap. Guys, ingatnya Ibu. Tapi saya emang, waduh, apresiasi banget atau apresiat banget untuk kelas Merauke. Dari 56 hadir biasa 55 full time ini. Amin Bapak, terima Ya, kasih. semangat Kita ini, mau ya. wisuda tahun depan jadi. Amin. Amin. Kita nanti Kita semangat saja ya. gedungnya nanti yang apa nih? Yang booking orang dinas begitu ya. Biar mewah di Swiss Bell Hotel langsung saja. Bu Florida siap ya Bu Florida. Swiss Bell. Swiss Bell. Oke, sudah 36 orang ya di sini. Karena banyak yang belum tersambung, Pak. Oh, banyak yang belum tersambung ya. Oh, sorry tadi saya ada pencet. Mas Agus Sabar asik Pak, belum mulai, monitor. jangan mulai dulu. Amaria Rizky. Itu ya, siapa? Yang mana itu? Oh yang itu. Tuh, ini siapa ya?
sudah saya sudah jawab saya kirim, tapi belum dibahas. Iya, sudah. Yang satu kan sudah, rekomendasinya kan sudah jelas, Pak. Nah, sekarang untuk pengajuan PMTK itu ya, masih kemarin kan ada data yang kurang, itu yang orang belum. Sekarang ya, yang paman apa dulu? Itu yang ini saya sudah minta orang untuk konfirmasi lagi, jadi ya orang ada minta data yang mengajukan dengan ini apa sudah kirim, hanya perlu jawaban terbaru. Iya, sudah kirim. Yang paman Pak. Kalau ada yang terbaru saya. Iya, jadi di sini tuh tadi orang minta nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus alamat email yang mau didapat dengan SPF termasuk. Sudah Mami casting kalian diproses. Sudah kirim pesan dari waktu lalu, tapi kan baru jawab. Jadi balas. Baru balas. Iya. Sudah net sama moderatornya sudah. Oke, Pak Max silakan Pak Max mau mulai? Belum ya? 51, 355, 2 orang lagi, 2. Oh, siapa? Nanti mungkin sambil jalan teman-teman gabung boleh nggak? Oke, sip bisa. Ya tinggal 3 orang saja kok. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Ya, pada Selamat sore, Bapak. sore Bapak. Pertemuan terakhir untuk pembahasan yang kami ambil ya, untuk pembahasan dari saya. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Bapak Kaprodi, Pak Robert, kemudian ada Bapak Manuka atau Pak siapa yang dari Pak Kori ya mungkin. Nanti akan bergabung lagi. Setelah saya selesai nanti kami akan informasikan kepada beliau-beliau. Ya, untuk Dokter Emon besok ujian ya, jangan lupa hari Jumat. Nanti soalnya saya sharekan gitu. Kalau saya ujiannya nanti mungkin minggu depan saja ya. Saya bikin soal dulu. 100 soal begitu ya. Baik, Pak. Ujiannya itu online kah? Iya toh. Ujiannya pakai Google Form. Biasanya Google Form tuh ya kayak tadi tuh. Iya. Bentuk soalnya soal UKOM kayak kemarin. Kayak masuk. Oh, yang seperti
Sip, iya. Oh. Tapi makanya saya minta PowerPoint-nya, saya buatnya dari PowerPoint yang Bapak Ibu sudah buat sama makalah yang Bapak Ibu buat. Mewakili bisa 10 soal atau 5 soal. Kalau 10 berarti ada 100, kalau cuma 5 berarti 50 atau 60 soal. Sama materi yang saya paparkan kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke, Pak. Baik, sudah 53 mahasiswa yang tergabung, tinggal 4 orang lagi. Kepada Pak Max, silakan untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Kelompok terakhir, Pak Max, silakan Pak Max. Ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih teman-teman Nurse Merauke. Saya moderator dari kelompok 8, mengawali kegiatan diskusi kita sore hari ini. Mungkin saya mau bilang kelompok kita ini unik, karena ada satu di Asiki, Mas Agus, nanti Mas Agus yang presentasi. Teman satu kami ada di Boven, yang satu di MAPI, cuma yang di MAPI su keluar jadi. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti teman kami dari Asiki yang presentasi. Jadi untuk Mas Agus, mungkin waktu kami dari Merauke kasih kesempatan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Rohmat, selaku dosen kita. Yang saya hormati teman-teman sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman kelompok 8 yang sudah bersama menyusun materi yang akan saya presentasikan pada sore hari ini. Mohon izin apabila saya terlalu cepat. Mohon izin apabila saya terlalu cepat dalam menyampaikan presentasi, dipotong saja biar saya ulangi lagi kembali. Pada sore hari ini, saya atau kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi yaitu asuhan keperawatan dengan diagnosa ISPA. Pengertian ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian infeksi saluran pernapasan yang berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, saluran pernapasan ini yang dimaksud adalah saluran pernapasan dari hidung sampai ke gelembung paru. PowerPoint-nya kok keluar ya? Atau? PowerPoint-nya kok keluar? Masuk lagi PowerPoint. Silakan. PowerPoint-nya keluar ya, Pak? Ya, masuk lagi. Stabilo gitu.
Silakan Pak, bisa share lagi PowerPoint-nya. Siapa tadi yang share PowerPoint ya? Oh, berarti Pak Agus jaringannya jelek Coba kan lagi, di Pak. situ? Coba lagi di share. Ya, Oh coba iya. lagi di share. Coba kasih nyala itu. Ya. Apakah sudah muncul, Pak? Sip, sudah. Ya. Baik, saya ulangi. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang berlangsung kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Nah, yang dimaksud dengan saluran pernapasan ini adalah mulai dari hidung sampai ke gelembung paru. Di antaranya yaitu sinus, mulai dari hidung sampai ke sinus, ruang telinga tengah sampai ke selaput paru. Nah, infeksi saluran pernapasan ini adalah infeksi yang umum dijumpai pada anak-anak dengan gejala batuk, panas, pilek. Nah, ketiga gejala tersebut bisa saja muncul secara bersamaan, seperti yang dikatakan Mido Siroy tahun 2002. Nah, ini adalah sistem respirasi kita, mulai dari hidung, masuk trakea, sampai ke paru-paru. Kemudian di paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, sampai ke alveoli. Nah, etiologi ISPA itu disebabkan sangat banyak sekali, sampai bisa disebutkan 300 jenis bakteri, kemudian ada virus dan ada jamur yang menyebabkan ISPA tersebut. Nah, diantaranya pada umumnya bakteri itu pada umumnya disebabkan oleh genus Streptococcus, Staphylococcus, kemudian Pneumococcus, Haemophilus, dan Corynebacterium. Sedangkan virus biasanya pada umumnya disebabkan oleh microvirus, adenovirus, coronavirus, piconavirus, mycoplasma, dan herpes virus. Seperti dikatakan oleh Suryadi Yuliani tahun 2001. Bakteri dan virus yang paling sering menyebabkan ISPA diantaranya adalah bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Serta kalau virus itu virus influenza yang ada di udara bebas masuk dan menempel pada saluran pernapasan bagian atas yaitu tenggorokan dan hidung. Biasa bakteri dan virus tersebut menyerang pada anak-anak 2 tahun yang kekebalan tubuhnya mulai atau belum sempurna. Jadi pada peralihan musim dari musim hujan, dari musim panas ke musim hujan. Ini bisa menyembuhkan risiko serangan ISPA yang paling banyak. Apalagi sekarang ini kita memasuki musim hujan atau El Nino ya, badai El Nino yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kita harus berhati-hati, serangan ISPA itu bisa terjadi berbarengan dengan masuknya. Kemudian beberapa faktor lainnya yang berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada anak adalah rendahnya asupan antioksidan, kemudian status gizi yang kurang, dan buruknya sanitasi lingkungan. Dikutip dari Depkes RI tahun 2007. Nah, ini adalah contoh sebagian contoh dari ISPA yang disebabkan oleh bakteri. Ini saya ambil contoh 4 saja, yaitu strep throat, scarlet fever, dan otitis media, serta difteri. Penyebab dari strep throat itu adalah bakteri Streptococcus, kemudian dari otitis media bisa juga oleh bakteri Streptococcus juga, kemudian Staphylococcus juga. Kemudian scarlet fever atau red rash itu biasa disebabkan oleh bakteri juga. Kemudian gejalanya itu adalah demam tinggi, kemudian lidah memerah atau strawberry throat, jadi lidahnya seperti strawberry. Kita masuk ke manifestasi klinik. Gambaran klinik secara umum yang terjadi sering dapat dijumpai adalah rinitis, ya, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, dahak, warna kuning atau putih ataupun kental, kemudian nyeri retrosentral dan konjungtivitis. Suhu badan meningkat di antara hari ke-4 sampai ke-7, serta terjadi malaise, mialgia, nyeri kepala, kemudian bisa sampai anoreksia, mual, muntah, dan bisa terjadi insomnia, bisa makan. Kemudian patofisiologi ISPA itu kita lihat kuman masuk ke saluran pernapasan, kemudian jadi gangguan mekanisme pertahanan tubuh, kemudian terbentuk sekret,
Kemudian virulen, kemudian sekret itu berlebih dan turun ke alveoli dan terjadi proses inflamasi. Dan ada 3 tahapan perjalanan patofisiologi ISPA. Yang pertama tahap prepatogenesis, penyebab telah ada tapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Kemudian yang kedua tahap inkubasi, virus ini atau bakteri ini kemudian merusak lapisan mukosa, tubuh menjadi lemah apabila apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan tubuh tidak bagus, maka akan terjadi inflamasi dan masuk ke tahap dini penyakit. Di mana yang ketiga ini dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Tahap lanjut penyakit dibagi menjadi 4, yaitu kalau di tahap 3 ini tahapnya dibagi menjadi 4 lagi, yaitu misalnya sembuh sempurna, kemudian ada sembuh dengan telektasis, kemudian ada menjadi kronis, dan yang paling fatal bisa meninggal, terutama komplikasi ke pneumonia. Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh, masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernapasan, menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas mendorong virus ke arah faring atau suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring. Jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel pada mukosa saluran pernapasan. Nah, komplikasi ISPA ini bisa pada pneumonia berat, bronkitis, kemudian sinusitis, rinitis, sampai bisa terjadi kejang demam, seperti dikutip dari Sugijanto tahun 2009. Nah, ini adalah pathway masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh, ya, masuk melalui udara, kemudian virus atau bakteri yang bergerak epitel terkikis, terjadi inflamasi atau peradangan. Dari peradangan itu muncul suhu tubuh meningkat, kemudian nyeri tenggorokan, masukkan sekret, dan terjadi idem atau pembengkakan. Terjadilah beberapa diagnosa keperawatan dari patut tersebut, yaitu intoleransi sensitivitas, hipertermi, bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian pola napas tidak efektif, dan ada kecemasan. Penata laksanaan, apabila kita temukan penyakit ISPA, penderita pneumonia dengan penataran kasus yang benar merupakan strategi untuk mencapai 2 atau 3 tujuan program, yaitu turunnya kematian karena pneumonia dan turunnya penggunaan antibiotik dan obat batuk yang kurang tepat pada pengobatan penyakit ISPA. Karena penggunaan antibiotik yang paling sering dan salah digunakan adalah anak-anak yang menderita penyakit ISPA. Padahal pada umumnya masih bisa ditangani secara dasar. Kemudian penataan laksanaan meliputi langkah tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keadaan gizi agar tetap baik. Yang kedua, lakukan imunisasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. Dan yang keempat, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Karena ISPA ini sangat erat kontaknya dan bisa cepat tertular. Nah, perawatan ISPA yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan istirahat minimal 8 jam sehari, meningkatkan makanan bergizi, bila demam beri kompres dan banyak minum, bila hidung tersumbat karena pilek bersihkan lubang hidung dengan sapu tangan dan yang basah dan bersih. Bila badan seorang demam menggunakan pakaian yang cukup tipis dan tidak terlalu ketat, mengatasi panas demam dengan memberikan kompres hangat dengan menggunakan kain bersih, celupkan pada air hangat. Bila terserang pada anak, kita berikan makanan dan ASI bila anak tersebut masih menyusui. Mengatasi batuk, dianjurkan memberikan obat batuk yang aman, yaitu ramuan tradisional. Nah, ini yang dasar, yaitu jeruk nipis. Ya, ada resepnya di setengah sendok teh, campur dengan kecap dan madu. Ya, jadi berhati-hati memberikan antibiotik. Pengobatannya antara lain, pertama itu suportif dulu, kita berikan dukungan untuk meningkatkan daya tahan tubuh berupa nutrisi yang adekuat dan memberikan multivitamin yang berasal dari beberapa sumber, hanya buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, yang barulah kita masuk ke pemberian antibiotik. Idealnya berdasarkan jenis kuman atau pemeriksaan laboratorium, utama ditujukan pada pneumonia, kemudian human influenza, dan Streptococcus aureus. Menurut WHO, pneumonia rawat jalan yaitu biasanya diberikan antibiotik promoxazol, amoxicillin, ampicillin, golongan-golongan penisilin, dan
kalau pneumonia berat itu bisa sampai ke pemberian kloram penyemprot dan gentamisin. Antibiotik lain yang bisa diberikan adalah cephalosporin dan quinolone. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk penyakit ISPA adalah apabila sudah dalam fase ketiga tadi, yaitu pemeriksaan kultur atau swab jenis kuman. Ya, yang kedua pemeriksaan hitung darah atau word count, ya, memeriksa laju endapan darah dan memeriksa leukosit, kemudian sampai ke pemeriksaan fototoraks apabila diperlukan. Seperti kata Suryadi Yuliani tahun 2001. Pemeriksaan diagnostik di atas ISPA karena virus dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Sedangkan diagnosis ISPA oleh karena bakteri dilakukan dengan pemeriksaan. Nah, kita masuk ke faktor penting proses keperawatan dan pengkajian. Pengkajian ini merupakan suatu langkah awal dari proses keperawatan secara komprehensif meliputi aspek sosiokultural. Semua data dan informasi dari klien dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan diagnostik. Kita periksa biodata, kemudian riwayat kesehatan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga. Hilang ini. Sinyal MAPI jelek berarti ya? Asiki ya. Asiki. Asik Mas sama Agus MAPI jauh. monitor. Asiki jauh. Boven. Oh, Bapak Tigol. Ya, baru kita mana ke notebook tadi. Kamu masih lanjut itu. Ya, proses keperawatannya bagi ke teman yang lain sudah kalau begitu. Nah, ini sudah bisa. Iya. Pak Max lanjut sudah. Sebentar teman-teman, minta maaf. Mas Agus monitor. Sekarang masuk ke apa pemeriksaan fisik ya? Mas Agus kayaknya sudah masuk. Oke. Nah, diagnosa keperawatan yang muncul dari ISPA itu kita ambil 5 poin kalau tidak salah. Kita pertama peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi. Ya, tujuannya adalah kita turunkan suhunya sampai suhu normal 36 sampai 37,5. Intervensinya awasi tanda vital, ya, anjurkan klien keluarga kompres, anjurkan menggunakan pakaian tipis, atur sirkulasi udara, anjurkan klien istirahat, ya, dan kolaborasi dengan dokter, pemberian antibiotik. Dan ada rasionalnya juga ini. Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan kebutuhan tubuh, berhubungan dengan anoreksia, yaitu kalian dapat mencapai berat badan direncanakan kepada BB normal, kalian dapat toleransi diet yang dianjurkan, tidak menunjukkan tanda malnutrisi. Intervensinya kita kaji kebiasaan diet, input outputnya kita timbang berat badan setiap hari, berikan makan porsi kecil tapi sering dalam keadaan hangat, tingkatkan tirah baring. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang masa ketiga nyeri akut berhubungan inflamasi pada membran faring dan tonsil. Ya, intervensinya bisa kita lihat teliti. Nah, tujuan untuk ini adalah supaya nyerinya berkurang atau terkontrol. Kemudian teliti keluhan nyeri, catat intensitasnya skala 0 sampai 10, faktor yang memperburuk dan meredakan nyeri, lokasi, lama dan karakteristiknya. Anjurkan klien untuk menghindari alergi, anjurkan untuk melakukan kumur air hangat dan kolaborasi pemberian steroid dan anti nyeri atau analgetik. Kemudian
Kemudian yang keempat, risiko tinggi penularan infeksi berhubungan dengan tidak kuatnya pertahanan sekunder atau adanya infeksi penekanan imun. Tujuannya adalah tidak terjadi penularan, tidak terjadi komplikasi. Intervensinya batasi pengunjung setiap ada indikasi sesuai dengan indikasi. Apalagi sekarang ada COVID, tidak boleh ada pengunjung masuk atau menjenguk. Jaga keseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Tutup mulut dan hidung jika hendak bersin. Tingkatkan daya tahan tubuh terutama anak di bawah usia 2 tahun, lansia dan penderita penyakit kronis. Berikan konsumsi vitamin C, mineral C, dan antioksidan lainnya. Kemudian kolaborasi pemberian obat-obatan sesuai dengan hasil kultur. Kemudian yang kelima, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Tujuannya kita adalah bersihan jalan nafas efektif dan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih. Tidak ada lagi dyspnea atau cyanosis atau bronkitis. Intervensinya kaji frekuensi atau kedalaman pernapasan dan gerakan dada. Auskultasi area paru, catat area penurunan atau tidak ada aliran udara dan bunyi nafas ada tensius, misalnya careless atau mengi atau wheezing atau ronggi. Kemudian tawarkan air hangat dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian sesuai dengan indikasi. Nah, implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menyebabkan kriteria hasil yang diharapkan. Kemudian lanjut kita evaluasi dalam stadium pada proses keperawatan di mana syarat keberhasilan dalam pencapaian tujuan keperawatan dinilai dan dibutuhkan untuk memodifikasi tujuan atau intervensi keperawatan yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya kembali kepada moderator kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih saudaraku Agus Liasiki. Terima kasih presentasinya. Kita tidak bisa salahkan jaringan. Baik, Pak Roman. Ya, silakan. Oh, mungkin kami masuk langsung ke sesi tanya jawab. Artinya di sini kami mungkin lebih kepada diskusi. Ya. Untuk tanya jawab mungkin karena kita teman-teman rata-rata semua perawat punya pengalaman, biasa merawat, biasa melaksanakan. Jadi mungkin lebih kepada diskusi dan sharing. Kalau pertanyaan saya artinya minta maaf bukan karena kami mengelak, tidak. Dari pertama awal dari kelompok 1 sampai kelompok 7 kayaknya pertanyaan menjebak. Padahal sendiri tahu, betul. Tahu apa ya. Jadi mungkin lebih kepada kita sharing saja. Disclaimer ini. Oke, silakan. Bapak Ibu mau sharing, diskusi, ya mendekati pertanyaan juga begitu ya. Langsung ujung-ujungnya bertanya nggak apa-apa begitu. Ujung-ujungnya bertanya. Ya, diskusi kan awalnya ada pertanyaan dulu baru didiskusikan toh. Ya, silakan Bapak Ibu. Selamat sore, izin bertanya Bapak. Ya, dari Ibu siapa? Bu Reni. Dari Ibu Reni, kelompok 2. Oke, silakan. Pertanyaannya simpel saja ya Paman. Biasanya kira-kira biasa berapa lama pasien yang didiagnosa ISPA itu mengarah ke atau menyebabkan pneumonia terus apakah ISPA ada kaitannya dengan tonsilitis? Begitu aja Paman. Oh, diagnosa ISPA sampai ke pneumonia. Ya, terus apakah ISPA
Ya, biasa perjalanan. berlama sampai ya Bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. pneumonia. Ya, terus Iya, terus ISPA apakah ada hubungannya juga dengan tonsilitis biasa atau amandel? ISPA hubungannya dengan Tonsilitis. Oke, baik. Terima kasih untuk Iya. saudaraku Reni. Kasih. Pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman ada pertanyaan berikut. Sebelum saya tutup pertanyaan ini. Jangan dong. Langsung tutup bagaimana? Oke. Jangan ya kakak, masa langsung tutup. Mungkin yang kedua dari saya, Kak. ya Parus. Oke, Mas Rus, silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya kepada saya. Tadi dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Agus bahwa salah satu gejala dari ISPA adalah panas atau demam. Yang ingin saya tanyakan, adakah ciri khas demam pada ISPA yang membedakan demam pada penyakit infeksi lain? Adakah ciri khas demam pada ISPA yang membedakan ya dengan demam pada penyakit-penyakit infeksi lainnya? Kemudian kalau ada, tolong jelaskan. Kalau tidak ada juga, tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Rus. Jadi pertanyaannya gejala ISPA, ciri khasnya biasanya demam ya. Iya, apakah betul. demam ISPA beda dengan demam-demam lain, demam penyakit lain? Apakah ada ciri khasnya dibandingkan dengan demam pada infeksi penyakit lain? Oke, tiap. Terima kasih ditampung. Adakah? Pertanyaan ketiga ada? Di grup Paman bisa. ada nggak? Bisa Kak Paman? Oh, lanjut. Format penilaian per individu yang mengikuti bridging. Oh, format penilaian. Nanti saya buatkan nilai ini saja, maksudnya nilai. Oh ya, bridging, sorry, tak kira ujian proposal, sorry. Nanti ada ini begini, nanti saya buatkan. Berapa yang aktif mahasiswanya dulu? 31. Kemudian berapa waktu di antara dari ISPA? ada format ya? Saya contoh. Paman bisa tunjukkan ini ya contohnya ya. Slide untuk patofisnya apa? Ya, pohon masalahnya itu tadi. Pohon masalah yang patofis. Sama sebentar. PowerPoint yang Oh. Mas Agus monitor tidak? Ya, bagaimana? PowerPoint yang itu Paman, yang tadi patofisiologi yang untuk apa pohon masalahnya itu loh. Pathway. Yang dipaparkan tadi. Pathway-nya ya. Waduh. Mau ditampilkan, Bu? Boleh, boleh. Iya. Oh ya, saya mau izin matikan video ya biar enggak terlalu berat. Iya. Oke. Lanjut, Paman, lanjut. Nomor 1 sulit. Yang ini ya. Oh iya Paman. Tadi kan Paman ngangkatnya, enggak sih sebenarnya bukan mau bertanya, mau masukkan aja. Ini kan tadi Paman angkat apa hipertermi, tapi di situ ambilnya peningkatan suhu tubuh ya. Ya. Terus maksudnya disinkronkan aja dari pathway-nya ini. Kalau misalnya peningkatan suhu tubuh, Paman kan ambilkan hipertensi aja berhubungan dengan apa gitu kan? Paman ambilnya di sini toh. Untuk diagnosa keperawatannya kan hipertermi. Oh iya. Tadi kan jadi kita peningkatan pakai hipertermi. Tetap. Iya. Dari awal ya. Maksudnya disinkronkan tadi, maksudnya dengan pathway-nya, dengan kan ngambil diagnosanya dari sini kan, gitu. Ya betul. Itu aja sih. Terus mungkin sama dengan apa tadi bersihan kan cuma diambil tadi bersihan jalan napas tidak efektif, peningkatan suhu tubuh, terus nutrisi kurang dari
kebutuhannya dan nutrisi ya. Sedangkan di sini Ya. kan nggak ada gangguan nutrisinya. Maksudnya diambil dari sini aja gitu, intoleransi aktivitasnya nggak muncul di bawah di Oh diagnosanya. iya, baik. Terus pola nafas efektif kan nggak munculkan, terus cemasnya juga nggak muncul gitu. Mau masukkan aja, maksudnya disinkronkan aja. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, makasih Paman. Iya, terima kasih untuk Mbak Yulis. Mungkin sarannya kami terima. Nanti kita diskusi rame-rame dengan teman-teman semua. Terima kasih Paman. Kakak Max, mohon izin. Oh, lanjut. Adik Iksan kah? Iya kakak. Kakak Max bisa ini kak diskusi-diskusi sedikit kak. Tidak bertanya kakak Max. Diskusi. Lanjut. Ke diagnosa keperawatan bersihan jalan napas, Paman. Berhubungan dengan akumulasi sekret. Mungkin bisa ngintip-ngintip ke situ sedikit kak. Mau dibuka screen-nya, Pak? Boleh, mohon izin Abang, mohon izin. Mas Agus, mohon izin. Yang mana itu? Diagnosa terakhir Abang, bersihan bersihan jalan jalan napas tidak napas. efektif. Ya, berhubungan dengan akumulasi sekret. Oh ya, baik. Diagnosa kelima. Silakan. Turun sedikit Abang ke slide 37 Abang. Iya, di sini Abang. Untuk ISPA Abang ya, untuk ISPA dari pemaparan Abang tadi, di situ kan sepertinya ini lazim terjadi ISPA pada anak-anak Abang. Anak-anak. Bagaimana kalau di intervensi sini, kalau dimasukkan mungkin ada teknik ajarkan batuk efektif, atau mungkin fisioterapi dada, seperti itu Abang. Kira-kira boleh tidak Abang ya kalau itu diselipkan ke situ? Apalagi kan ini lazimnya anak-anak itu kan, dia belum bisa batuk sendiri, dia nggak mengerti cara ya fisioterapi dada sendiri kan dia belum tahu harus dibantu orang tuanya. Kira-kira kalau itu kita masukkan ke situ kira-kira boleh tidak Bang? Hanya diskusi-diskusi biar lebih asik aja Bang. Baik, Adik Iksan mungkin pertanyaannya artinya dengan kasus ini kan biasanya kasusnya ada terapi yang diberikan ya. Terapi selain antibiotik dan lain-lain, mungkin ada terapi batuk efektif sama terapi fisioterapi dada ya untuk diintervensi. Untuk diintervensi, apa bisa diselipkan di situ? Kan itu kan tindakan perawat kita juga tuh Bang toh. Oke, baik. Terima kasih. Begitu saja Bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah 1 orang 2 pertanyaan. Mas Rus kayaknya jadinya 3. Wah, ini kita kebanyakan nih. 25. Feedback lah. Saya mau bertanya, saya sebalik malu lagi. Sebenarnya saya mau bilang begini. Yang bertanya itu selain kakak Florida, kakak Bernike. Oke, tidak apa-apa. Artinya ini kita diskusi. Tidak ada yang mau disalahkan di sini. Tidak apa-apa. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Roman izin. Silakan. Ya, jawab. Tanya dengan kasus ISPA sampai muncul kayak pneumonia. Mungkin adik Milka mungkin mau jawab. Nanti yang kedua, apa hubungannya ISPA sama tonsil? Iya. Ada kaitannya nggak dengan tonsil gitu ya? ISPA itu. Iya, iya. Ibu Reni. Ibu Reni monitor, dijawab sama Siapa Man?
selamat sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Reni. Dan di sini pertanyaannya, berapa lama pasien ISPA menyebabkan pneumonia? Di sini pada umumnya ISPA berlangsung untuk menjadi pneumonia itu berlangsung selama 3 hingga 14 hari. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ISPA ada hubungannya dengan tonsilitis? Ada hubungannya, karena tonsilitis merupakan salah satu bentuk dari infeksi saluran pernapasan atas selain faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Bagaimana dengan Ibu Reni? Baik. Artinya saudaraku Reni, mungkin Milkan jawab dari pemaparan kami dari ISPA sampai ke pneumonia kurang lebih 14 hari. Itu 14 hari itu mungkin maksudnya seperti ini. Apabila tidak diobati, diterapi dengan baik, ada kemungkinan dia menjalar sampai ke pneumonia. Kurang lebih seperti itu. Atau Mas Agus mungkin mau tambah, diasiki. Oke, baik. Terima kasih, Paman. Sudah jelas. Jelas. Oh, jelas. Jelas berarti Mbak Reni tahu jawabannya nih. Iya. Iya, tidak karena iya, tadi kan tidak tercantum tonsil ya. Tidak tercantum tonsil tadi. Tonsilitis memang tidak ada tadi, makanya saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Ini kita kelompok terakhir, tidak ada lagi, jadi kayaknya kamu serang kita ini. Tidak, mungkin izin moderator menambahkan tadi. Oke, lanjut Mas Agus. Ya, jadi kalau ditanyakan berapa lama menjadi ISPA menjadi pneumonia, sebenarnya tidak ada lama waktunya. Jadi bisa saja dia terkena ISPA langsung kena pneumonia, tergantung titik infeksinya di mana. Apabila infeksinya langsung ke bronkus atau bronkopneumonia, nah, bisa langsung terjadi pneumonia di situ. Jadi tergantung titik infeksinya di mana. Mungkin itu yang bisa tambahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Agus. Untuk Saudara Kure ini mungkin dari beberapa penjelasan teman-teman mungkin bisa diterima. Nanti kalau kurang nanti Pak Roman tolong tambahkan. Oh iya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, untuk mungkin yang pertanyaan kedua dari orang kedua maksudnya, Mas Rus ya. Gejala ISPA biasanya demam. Apa ciri khas demam pada ISPA itu dengan infeksi lain? Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada jelaskan juga. Jelaskan juga. Baik, mungkin Ratna mau jawab ya. Pertanyaan itu yang berikut. Saya coba aja pertanyaan dari mahasiswa ya. Yang pertanyaan adalah salah satu gejala dari ISPA ada panas atau demam. Adakah ciri khas panas atau demam pada ISPA dengan penyakit lain? Kalau menurut saya demam kan merupakan tanda atau tanda-tanda klinis dari suatu penyakit ya. Jadi kalau demam itu kalau proses infeksi kan sendiri dengan adanya demam. Jadi saya rasa nggak ada bedanya dengan demam-demam lain. Cuma kalau dari ISPA ini hanya demam dengan adanya batuk, pilek, dan juga panas. Itu kan merupakan gejala dari ISPA. Jadi kalau seandainya terjadi demam pada ISPA, maka akan diikuti juga oleh batuk dan juga pilek. Jadi ada bedanya ya dengan demam yang demam karena proses infeksi yang lain. Misalnya kalau tidak ada beda sih kalau demam ya demam. Tetapi kalau ada ISPA itu ada diikuti oleh batuk dengan pilek. Seandainya bedaannya mungkin pada infeksi yang lain seperti kalau ada infeksi flu kan memang panas, tapi bisa dilihat dengan adanya mungkin kemerahan atau apa di
pada kan enggak. Nah, ini kan saluran pernapasan toh. Baik, Mas Rus, artinya mungkin baik, mungkin dari Ibu Vendigul bisa menambahkan sedikit ya. Halo. Suaranya jauh ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari penjelasan tadi. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Penjelasan yang tadi sudah masuk, tetapi nanti kita akan bedakan apakah itu dia demam karena ISPA atau yang lain. Itu ada pemeriksaan laboratorium, bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau pemeriksaan laboratorium untuk infeksi ISPA, dilihat dari leukosit yang meningkat. Ibu, mandiri pas tuh? Ibu udah lihat? Iya. Mandiri pas tuh? Iya. Bisa diinfeksi terus sampai dengan adanya juga malaria juga, demam juga. Nanti kita lihat di pemeriksaan laboratorium. Itu saja yang saya bisa menambahkan dengan teman tadi. Terima kasih. Monitor. Halo. Oh, Mas Ruswadi monitor. Oh iya ya. Oke baik. Jadi bisa saya simpulkan mungkin kalau demam layaknya itu sama ya pada semua proses infeksi. Cuma yang membedakan gejala lain yang menyertainya. Oke begitu ya. Siap Mas. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Iya. Oke mantap. Terima kasih untuk. Iya. Terima kasih untuk apresiasinya Mas. Sip. Oke, baik, ini untuk yang ketiga, kalau dari Mbak Yulis tadi, mungkin kita kelompok kesepakatan aja ini. Semua suara ya, ada 8 orang yang suara. Katanya di patofis itu tidak tercantum hipertermi. Kenapa di diagnosanya kok muncul hipertermi? Mungkin untuk pathway-nya kita sinkronkan. Oke, baik. Itu mungkin bukan untuk kami saja kelompok 8. Mungkin untuk kami semua yang kuliah. Iya, Paman. Betul. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulis. Artinya mungkin kita dalam ke depan itu mungkin kalau bikin pathway harus diagnosanya harus sesuai dengan pathway yang kita lampirkan. Kurang lebihnya seperti itu yang saya paham. Iya, Mam. Iya, Paman. Iya, kita sama-sama belajar. Ini pakar yang usul masalahnya. Oke, Mbak Yulis, terima kasih. Teman-teman, kira-kira yang berikut dari Ade Iksan. Di diagnosa kelima, bersihan jalan napas. Tapi di intervensinya kami, kenapa tidak ada dilatih untuk batuk efektif sama terapi fisiodada. Artinya ini mungkin masukan atau seperti apa begitu? Mungkin kami masukan aja Bang, masukan. Oh, masukan ya. Atau mungkin Mas Agus mau jawab dari Asiki. Ya, terima kasih untuk masukan dari Saudara Iksan tadi sangat bagus ya. Jadi untuk anjurkan batu efektif, kemudian anjurkan apa tadi retraksi dada, itu biasanya kita masukkan di implementasi. Sayangnya kan presentasi ini kita persingkat, jadi di intervensi biasanya kita poin-poin besarnya, sementara di implementasi biasanya lebih rinci lagi. Nanti mungkin kita perbaiki. Kalau yang tadi hipertermi ya memang ya pemahaman kami ya hipertermi dengan peningkatan suhu itu sama, tapi kalau harus disamakan dari awal ya bolehlah kita berubah nanti ke depan. Terima kasih. Ya, hipertermi sama peningkatan suhu tubuh sama saja ya, nggak ada bedanya. Kecuali diganti hipotermi, berarti itu berbeda kalau hipo.
Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4 orang bertanya dengan 2 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi kah? Tapi Kakak Florida dan Kakak Bernard Moderator, buka saja lagi moderator. Tidak apa-apa, kita sharing-sharing. Ya, satu lagi. Tidak apa-apa, lanjut. Kayaknya Kak Frida bisa sharing itu karena penanggung jawab ISPA atau Kak? Oke, boleh. Kayaknya Bu Florida itu semua penanggung jawab. ISPA, diare juga kemarin beliau. Diare kah? Apa kemarin? Benar, penyakit penular itu Pak. Iya. New Baik, emergency teman-teman, bukan disease. berarti saya buat pernyataan begitu kita semua takut untuk bertanya. Tidak ada salahnya kita bertanya. Kita Ada. Justru saya nih untuk ASKEP memang saya belum mengerti betul karena saya keluar dari rumah sakit itu sudah lama. Oke, terima kasih. Kita monitor aja. Yang, Nanti rame-rame kita belajar. Ini saya cuma kasih masukan aja, Paman. Ya, silakan. Yang tadi dari siapa dengan siapa? Florida biasa. Oh, lah macam kakak bersuara tambah lain ya, bingung. Kurang dekat jadi Bu Florida. Ini cuma bukan ini, cuma saya mau masukkan saja. Tadi kan dalam satu PowerPoint dibilang bila demam beri kompres dan banyak minum. Apakah tidak diberikan kompres apa? Air hangat kah? Atau air dingin kah? Banyak minum. Misalnya banyak minum air apa? Hangat atau dingin? Itu saja masukan dari saya. Ya. Air susu kah? Air teh, air kopi begitu ya? Air hangat, air dingin gitu. Kompres pada demam dengan pemberian air minum ya? Iya, itu apa? Kompres dingin kah? Kompres air hangat kah? Atau banyak minum kompres apa? es begitu. Oh. Iya. Kan di sini bilang bila demam. Paman Maksi. Mungkin saya mau. Oh, ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Bu Lisda. Iya, terima kasih. Ini kita sharing saja ya, Paman Maksi. Ini saya mau bertanya ini. Katanya sharing. Ini masalah pemeriksaan penunjang. Coba Mas Agus, di pemeriksaan penunjang tadi itu ada melakukan pemeriksaan swab ya? Mau ditampilkan ininya, Bu? Tampilkan dulu. Iya, PowerPoint. Hujan kan? Ya, duduk di atas dah. Sabar ya. Kursi di sini. Hujan Pak? Enggak ya? Di dalam. Masuk. Di dalam, masuk dah. Masuk. Jam. Pemeriksaan penunjang. Tadi saya lihat di situ ada melakukan swab ya pada ISPA. Iya, Kan kayaknya pemeriksaan pada penyakit ISPA tujuannya untuk apa? Pak Roman, aduh minta izin sebentar karena ada kedatangan tamu pemeriksaan COVID. Jadi saya minta izin video ya, Pak. Ya, siap. Ya, Bapak. Ibu Bernike siap dapat periksa. Paman Maksi. Oh, siap. Saya Lanjut. Pemeriksaan penunjang untuk ISPA diantaranya melakukan pemeriksaan swab. Kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan swab? Tujuannya untuk apa? Karena selama ini saya belum pernah melihat bahwa pasien yang mengidap ISPA dilakukan untuk swab. Karena sementara ini saya penanggung jawab ISPA di puskesmas seperti itu. Apakah karena ada penyakit penyerta lain atau bagaimana, Paman? Karena ada corona jadi swab ke apa ya? Terima kasih. Betul. Dora ada karantina. Mau Pak karantina karena itu. Baik, pertanyaannya, ini suster dia katanya penanggung jawab ISPA. Mungkin selama ini suster belum pernah untuk pasien ISPA itu dilakukan swab. Iya. Ya, ingin moderator menjawab. Oke, iya mungkin Mas Agus langsung menjawab boleh. Makasih. Terima kasih, saya menjawab itu pertanyaan yang terakhir dari Ibu Lisda. Ya, memang untuk kultur biak ini, swab ini memang yang terbaru kita kasih masuk karena ISPA ini kan sekarang bertambah, ada penyakit terbaru yaitu penyakit
coronavirus. Jadi coronavirus ini kan kedepannya akan menjadi salah satu penyakit ISPA. Sehingga untuk mengetahui kuman atau kultur kuman yang menginfeksi, ya kita lakukan pemeriksaan swab. Kalau selama ini kan biasanya hanya dengan pemeriksaan fototoraks, kemudian pemeriksaan count blood, hitung jenis jenis infeksi, pemeriksaan auskultasi, atau kalau pada bakteri garam positif itu biasanya lakukan PTA ya, sputum. Nah sekarang ini kita masukkan pemeriksaan swab karena adanya penyakit baru ya, tren sekarang ini ya, coronavirus. Mungkin itu Ibu Lisda. Baik, Ibu Lisda mungkin kayaknya suaranya jelas, pasti dengarnya juga jelas ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Kenapa sampai Maksi kami kelompok dengan memasukkan swab lagi swab. pada kasus ISPA, kenapa pemeriksaan harus ada swab? Nah, dari teman kami menjawab, karena ya ini lagi tenar, baru kita puang belum bayar, jadi memang sudah tidak apa-apa. Jangan curhat di sini dong, jangan curhat. Oke Mas Agus, iya Mas. Mungkin itu sambil menyelam minum air. Itu yang BPK datang audit itu. Udah akhir tahun ya, suruh audit ya, begitu ya. Agus, iya, Mas BPK Agus. ada audit COVID ini. Iya, sudah. Ya, Bapak sudah bisa, diaudit Bang. jadi. Paman Max. Nah, Iya. ini kita artinya kan ini pengalaman saja, kita berbagi sedikit dengan Paman Agus, karena biasanya untuk pemeriksaan swab itu atau pengambilan sampel itu kalau kami di Puskesmas MOPA dilakukan pada pasien influenza atau ILI. Mungkin yang ada ILI hanya di Puskesmas MOPA saja saya kira ya, kalau dinas kesehatan. Iya. Puskesmas MOPA saja satu-satunya Iya, yang MOPA aja yang ada melaksanakan pemeriksaan sampel ILI. Ini sebagai informasi saja buat teman-teman kita yang di rumah sakit. Kalau Puskesmas mungkin sudah mengetahui semuanya. Terima kasih jawabannya Pak Mas. Mau pas saja. Ya, Oh iya. bagaimana Mas Agus? Kayaknya dari pernyataan suster, kayaknya satu-satunya di Kabupaten Merauke mungkin cuma Puskesmas MOPA. MOPA, iya, yang melakukan Kurang pemeriksaan ILI. sampel ILI. Untuk ILI, iya. Oke, terima Oke, kasih terima untuk kasih. kelompok 8, Mas Agus, Paman Maksi, terima Mantap. kasih. Biar jarak jauh tapi bisa jawab. Biar Untuk karantina tapi tetap pertanyaan semangat. dari Kakak Florida. Oh iya, Kakak Florida monitor, Mas Agus mungkin ada Iya. menanggapi. Tetap standby. Ya, Sampai pulang kantor. Ya, ini Kakak tadi kita sudah sampaikan di intervensi itu ada kompres hangat atau air dingin biasa. Kemudian menggunakan air hangat atau air dingin biasa. Kemudian untuk minum airnya itu ya jenisnya ya, minum air putih, jelas air putih, jangan air yang lain, dan menghindari minuman yang dingin biasanya. Jadi kita anjurkan yang air yang biasa ataupun air yang hangat. Hindari minum air yang berkarbonasi. Ya, hilangi minum air yang berkarbonasi. Ya. Makasih. Baik, terima kasih. Ini berapa orang tanya ya? Masih ada yang tanya ke tidak? Kalau tidak mau tutup ini. Mau belajar untuk besok itu tempur. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kami kembalikan ke Pak Rohman. Artinya kalau memang masih ada sesi tanya jawab, kami siap. Bukan berarti kami voting karena kami takut tidak. Kebanyakan orang rumah sharing. sakit itu jagoan askep itu. Oke, baik. Terima kasih atas Oke. waktunya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kami kembalikan ke Pak Rohman. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Max atas waktunya diberikan kepada saya. Ya, selamat ya semuanya sudah menyelesaikan tanggung jawabnya ya untuk mempresentasikan tugas-tugas makalahnya. Jadi
tinggal 1 kali lagi tanggung jawabnya, yaitu mengisi ujian ya. Hak-haknya nanti saya berikan setelah menjawab ya. Setelah Bapak memberikan kewajibannya kepada saya, nanti saya akan memberikan haknya kepada Bapak Ibu juga, gantian begitu. Nah, ya tadi berbicara tentang ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut ya. Dulu disebutnya atas, sekarang akut begitu. Kalau zaman dulu sepertinya atas begitu. Ya tadi bahwa ISPA ini enggak asing bagi kita ya di iklim tropis seperti Indonesia, jadi banyak masalah-masalahnya. Dan yang terbaru tadi makanya kelompok menyajikan bahwa salah satu penyebab dari ISPA ini itu ada coronavirus. Makanya disebutkan akan diberikan kultur swab untuk menentukan apakah dia masuk ke coronavirus atau bukan begitu. Maka diperlukan adanya swab tersebut. Nah, kemudian tadi bahwa Bang Iksan mengatakan kenapa nggak diajarkan yang namanya batuk efektif. Kemudian kalau batuk efektif, lihat dulu dari tahap perkembangan anaknya ya, seandainya pada anak. Nah, kalau pada anak itu kapan dia dilakukan batuk efektif? Apakah dia langsung kalau enggak akan waktu bersihan jalan napas ya? Apakah anak usia sekolah atau usia prasekolah itu sudah bisa enggak kalau anak usia prasekolah begitu dilakukan batuk efektif? Nah, untuk adanya bersihan jalan napas itu bisa juga dengan dilakukan yang namanya nebulizer ya, tergantung dari tahap perkembangannya. Kan ada infant baru lahir, toddler, preschool, sekolah, kemudian usia remaja begitu. Jadi nanti kita bisa melakukan sesuai dengan tingkatan atau tahap perkembangan dari anak tersebut begitu ya Bang Isan. Jawab. Emang kapan fisioterapi dada? Fisioterapi dada pada anak infant mungkin kita pakai 2 jari begitu. Enggak seperti pada orang dewasa yang pakai harus ada clapping, vibrasi dan sebagainya gitu ya. Clapping, vibrasi, apalagi ya ada 3 ya, clapping, vibrasi, apalagi fisioterapi dada itu. Nah itu yang harus dilakukan begitu. Jadi melihat dari tahap perkembangan seorang manusia tersebut begitu. Untuk agar kita menghasilkan suatu tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai oleh kita semua sebagai perawat seperti itu. Oke, tadi tentang tonsilitis ya kelewat mungkin tadi kelompok bahwa tonsilitis termasuk salah satu dari ISPA juga. Oke, mungkin itu saja. Kemudian besok ya pengumuman bahwa jam 1 gabungan lagi yaitu dengan Pak masuk perkuliahan dulu dengan Pak Muhammad Saidin. Kemarin belum kasih PowerPoint-nya ya, nanti saya tagih lagi. Tadi baru ketemu, nanti saya akan tagih. Yang kedua, setelah itu baru ujian, nanti soal saya buat untuk soalnya Dr. Emon dan kawan-kawan. Ya nanti saya akan buatkan Google Form-nya. Ya. Google Form-nya kasih ke Bapak Ibu semua, share. Jadi mungkin jam 3 sampai jam 5 itu besok untuk ujian ya. Jadi PowerPoint yang dapat dari Dr. Eva, Dr. Emon, Dr. Kaida itu dibaca-baca. Nanti soal keluar dari situ semua. Bisa di print kah atau di apa? Kemudian nanti saya buatkan Google Form. Baru saya serahkan ke 5 kelas ini. Jayapura, Wamena, Wamena enggak kan? Merauke, Biak, mulai materinya Pak Saidin. Ya, kalau Pak Saidin besok masuk lagi untuk pertemuan kedua dan Senin mulai dosen banyak yang masuk. Nanti ada Bu Kismiati tentang pemberdayaan kesehatan masyarakat Papua. Nanti ada Bu Nasrah lagi, ada Bu Nasrah dan sebagainya. Nanti saya akan jadwalkan ya untuk secara Zoom. Nanti mungkin ada sebagian juga akhirnya ada yang ke ke Merauke. Nanti ada pembuatan kelompok-kelompok kecil untuk persiapan kayak nanti pembelajaran di komunitas seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana Pak Saidin? Masih di kantor ini? Sendirian? Pak Saidin besok jangan lupa ya jam 1 masuk ya. Saya udah bilang ke mahasiswa. Kemudian jangan lupa PowerPoint-nya bagikan ke mereka juga nih. Mereka udah tanya. PowerPoint, PPT yang pertemuan pertama kemarin itu. Nanti sih.
Oke, siap. Kemudian, Pak, ada pertanyaan apa? Mohon maaf, suruh cepat-cepat jadi suruh matikan. Oke, baik, ya itu saja ya pengumumannya bahwa besok jam 1 Pak Saidin akan masuk sampai jam 3 itu dengan kebijakan kesehatan nasional. Nanti PowerPoint yang pertemuan pertama digabung dengan pertemuan yang kedua ini. Kemudian jam 3 sampai jam 5 itu ujian untuk soal penyakit tropis, mata kuliah keperawatan tropis kami begitu dengan Dr. Emon dan kawan-kawan begitu ya. Dan Senin nanti saya penjadwalkan lagi untuk dosen-dosen yang lain, mereka sudah mulai aktif semua gitu. Nanti banyak bergabung di Zoom. Nanti baru akhir-akhirnya mungkin kalau ada pertemuan dosennya ke Merauke, nanti ada diskusi dibuat kelompok-kelompok kecil, bagaimana memecahkan suatu masalah, dikasih masalah sama dosen, kemudian diselesaikan bersama seperti itu. Oke. Begitu saja ya, mohon maaf nggak usah ada pertanyaan karena saya sudah suruh tutup jadi teman-teman. Oke, baik ya, nanti bisa diskusi juga di grup kelas Merauke. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Dulu foto. Baik, selamat sore Pak. Ya, dipoto dulu ya. Sore, Pak. Foto dulu. Satu. Dua. Dulu ya. Saya kirim dulu, harus dikirim. Karena Ya. Paman Daud baru muncul. Paman Daud tidur di mana nih? Tidur kapan? Tidur di atas kaspal. Pantesan. Itu namanya narkolepsi, tidur di atas kendaraan. Ya, silakan. Mungkin closing statement dari kami kelompok 8 ya. Oh, silakan. Sebelum saya tutup, ini mumpung masih saya lagi screenshot. Baik. Mungkin terima kasih untuk Pak Roman tentunya kelompok 8. Yang lain kamu tutup itu, pikir apa itu dulu. Iya, padam dulu, sorry. Kamu dengar suara jelas. Elevasi closing terus. Baik, terima kasih untuk Pak Rahman waktunya. Akhirnya kami kelompok 8 sebagai kelompok terakhir bisa mempresentasikan materi yang diberikan pada kami. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semangatnya luar biasa. Terima kasih untuk saudara kami di ACG. Maka luar biasa. Tetap berjuang. Jadi mungkin itu saja closing statement dari saya. Selamat sore teman-teman. Jangan lupa bahagia. Oke, baik. Selamat sore. Yo. Ada monitor di di Nifas. Oke, dapat dicair kah? Ya, oke. Nah, nanti kalau itu langsung info ke IC aja untuk dorong. Yuk. Nanti kalau pasien sudah dorong info ke saya supaya saya Yuk, Kak Hermina ada telepon saya. Oke, sip. Bos. Saya lagi viral ini. Apa, Bu? Ya, ini lagi ditelepon terus habis itu diangkat mati. Aduh, tidak usah sudah yang bikin saya sakit kepala, saya sakit hati. Ini kembalikan. Jadi saya pakai kopi saya biasa. Aku lagi kok ini ada siksa ini cuma rasnya belum ada. Tas dengan apa itu tidak ada di e-katalog. Bisa bilang bisa apa ya? Adik Lukas ya Martinus di mana? Kakak kangen saya.
Maxi, selamat sore. Terus tahu tuh target. Pela belum apa-apa sih pagi ini bagaimana? Saya sudah jawab pertanyaan tadi tuh, bantu-bantu biar dari ujung Bupin Digul sih. Ada dia orang kira. Sekarang saya bilang. Iya, dapat. Pakai tua. Saya bilang tuh. Saya pikir pasti kayak mengerti solusinya. Kesian. Orang mau pensiun tuh mendapat apa juga cuma orang sendiri yang bilang ke saya, Bu, nanti tapi saya bilang orang lain yang enggak. Tapi kan dia pakai itu kasih dokternya ke saya. Saya keluar dulu nih. Lu banyak Jangan orang keluar. tuh. Enggak dia. Saya bilang dokternya itu, saya bilang harus tuh ini bukan. Dan takut. Iya. Cuma yang sekarang itu minta kesempatan berarti terus berpikir dapat itu. Jadi besok pasti Romano saya berlomba. Pasti dia berlomba. Satu yang penting selamatkan anak-anak jadi Rizky dorong ke posisi nyaman karena sama itu bukunya kalau reviknya biar pada minta kita dia orientasi Desember begitu supaya iya. Halo Sens. Dengar mungkin terus. Iya, kuliah online. Nyombe. Nyombe. Lu jangan tertawa. Tersedis. Kasih mati. Kasih mati. Kasih mati apa? Ya keluar kan?
Sudah selesai kan belum?